Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya orang baik? Semoga teman-teman di rumah selalu dalam kondisi yang baik ya teman-teman. Ingat apapun yang terjadi sekarang, tetap harus berprasangka baik terhadap apapun yang memang sedang kita hadapi. Itu sebetulnya proses atau ya pemberian hadiah dari Tuhan, cuma prosesnya lewat itu dulu. Jadi harus selalu semangat ya. Ketemu sama Mas dari kesempatan hari ini. Aku nggak tahu video ini akan tayang di pagi, sore atau malam hari. Jadi tentatif aja, nanti Mas Tia akan atur jam tayangnya. Mudah-mudahan kalian berkenan menyimak ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali, dalam dan juga luar negeri. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik selamat datang ya. Yang sudah subscribe, terima kasih. Untuk yang belum, ayo subscribe dulu, pencet tombol loncengnya, like-nya jangan lupa, dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, jangan ya dik ya. Terus teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat nyawer Mas Tulus ya. Terima kasih banyak doanya, semangatnya. Terima kasih juga teman-teman orang-orang baik yang sudah menjadi berkat buat Mas Tulus, buat orang-orang lain. Terima kasih selalu menjadi baik. Terima kasih untuk segala sesuatunya ya. Harapannya Mas T, berkat yang kalian berikan ke saya juga menjadi berkat bagi orang lain kembali ke kalian lagi. Terima kasih banyak, terima kasih. Tetap harus semangat. Yang sakit, semoga segera bertemu dengan obat atau jodoh tombone supaya cepat sehat lagi. Amin. Yang seret rezekinya semoga lancar lagi. Kalian yang sedang sekarang mungkin keadaannya sedang kurang baik, semoga segera membaik. Yang sedang terlilit hutang piutang, semoga Allah berikan izin hutangnya dan segera lunas. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Semangat. Semangat. Kita mau bahas apa teman-teman? Ini aku harus standby di HP karena aku suka salah nyebutin nama gunungnya. Di video ini Mas Teh mau membahas terkait dengan erupsi besar yang terjadi di Gunung Lewotobi. Lewotobi laki-laki, astagfirullahaladzim. Lewotobi laki-laki yang terjadi di tanggal 4 November 2024. Dikabarkan ada 10 korban jiwa, kerusakan, kebakaran besar, kemudian ada ribuan orang yang mengungsi karena kejadian tersebut. Ada yang bisa kita bahas dari kejadian ini, nanti kita akan bahas secara detail ya. Sebelumnya saya mau ngalap berkah, sebelumnya saya minta berkah dari teman-teman untuk membantu mendoakan
dan juga membantu sedekah nasi box kita. Saya masih belum berani buka, saya diemin dulu. Harapan saya Allah berikan keajaiban, tiba-tiba jeblok gitu ya. Tanggal 15 atau 14 kita buka, tahu-tahu sudah 6 juta. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Doakan teman-teman semoga di bulan November ini Allah masih mengizinkan sedekah nasi box kita ada. Amin. Semoga Allah masih kirimkan orang-orang baik untuk melengkapi, mencukupi, dan juga membantu sedekah nasi box kita. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Matur sembah nuwun, terima kasih untuk yang sudah mendoakan. Kalau yang ada yang sedang berkelimpahan rezeki dan juga mau membantu, saya bisa minta tolong bantuan untuk membantu sedekah nasi box. Transfernya kemana Mas Tulus? Ke rekening BRI yang ada di kolom deskripsi. Minimal Rp12.000, maksimalnya terserah teman-teman mau sebanyak apa juga terserah ya. Terima kasih bagi siapapun yang sudah membantu. Terima kasih sudah jadi berkat buat saya. Terima kasih sudah jadi berkat untuk orang-orang di jalanan yang merasakan makanan berkat dari bantuan kalian. Terima kasih, terima kasih. Semoga Allah tukar rezekinya dengan yang lebih berkah melimpah ruah. Amin. Allah terima pahalanya, Allah sampaikan sesuai niat yang dihajatkan. Amin. Semoga sedekahnya jenengan bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Allah jadikan pendorong doa sedekahnya untuk hajat baiknya segera Allah kabul, dan juga semoga sedekahnya jenengan jadi media tolak bala bagi jenengan yang bersedekah. Gusti Allah berkahi. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Matur nuwun. Aku rodok berantakan wong nahan nganu apa? Nahan eluh. Eluh itu kalau bahasa Indonesianya air mata, teman-teman. Maaf, saya tuh ngerasanya gini, Allah itu maha baik sama saya, bener, maha baik sekali. Orang-orang dijadikan berkat baik buat saya, berkat dari alam, berkat dari kalian, berkat dari siapapun. Saya itu juga ndak mau kalian beranggapan bahwa saya dapat berkat dari orang kok seneng terus jadi ngemis, itu ndak kayak gitu. Tapi kebahagiaan saya tuh dimana saya mendapatkan berkat dari teman-teman dengan ada loh orang tuh yang tiba-tiba, Mas aku inget sampean, tiba-tiba ada loh kemarin yang bikin aku nangis tuh kayak gitu. Jadi ya itu tadi, sekali lagi kalau Allah menghendaki kita mendapatkan berkat dari siapapun, ya Allah punya 1000 cara untuk memberikan kita berkat. Di luar itu juga Allah punya 1000 cara buat menguji kita. Jadi rasanya kayak ya nggak mungkin, dan kegiatan ini sudah berjalan cukup lama loh teman-teman. Dan aku dilingkupi dengan orang-orang baik yang penuh dengan berkat, itu rasanya kayak yang luar biasa. Ada yang kirim makanan, ada yang kirim kue ya, ada yang kirim apapun lah itu. Jadi rasanya tuh bagi Mas Teh itu sebuah berkat yang luar biasa. Saya nggak tahu itu apakah dari hasil orang tua saya berdoa, dari apa yang saya kerjakan, saya nggak tahu. Tapi intinya saya bersyukur dengan berkat itu. Apapun itu saya terima, saya yakini bahwa itu berkat dari Allah. Entah untuk saya, dari alam, dari siapapun, pasti Allah punya tujuan dan juga maksud atas apa yang Allah berikan ke saya ya. Sekali lagi terima kasih, semoga kita semua sama-sama bisa jadi berkat satu sama lain ya. Amin. Terima kasih banyak orang baik. Kan, ngenekinku ketahuan kepanjangan dihujat meneh aku. Wes skip ya teman-teman. Oh ya, kalian yang mau pesan minyak bidara, yang misalnya teman-teman mau inden dari sekarang boleh, stoknya nggak banyak ya teman-teman. Jadi yang mau tahu manfaat fungsinya tonton video packingnya dulu biar paham, setelah itu baru kalian bisa pesan. WhatsAppnya ke 0857 yang di deskripsi. Formatnya seperti apa? Mas saya pesan 3, alamatnya ini, kode posnya ini, nomor HP-nya ini, gitu nggih. Atur nuwun, terima kasih, semoga manfaat jadi obat untuk yang sudah pesan. Amin. Alah Gusti, alhamdulillah. Makanya kadang-kadang Mas itu cuma ngomong sama teman-teman yang terima nasi itu ya. Mas makasih biar berkah. Aku cuma bilang apa? Ngomong alhamdulillah. Bersyukurlah dengan
apa yang kalian terima. Nggak perlu berterima kasih sama saya, alhamdulillah saja. Intinya itu rasa syukur kalian kepada Allah. Ya Allah kan bikin ini orang-orang dikirimkan buat bantu, mesti ukur dadi perantara. Selebih ya tangane Gusti Allah toh sing maringi, yang menggerakkan hati jenengan buat bantu itu kan Allah. Ini semua tangan Allah. Jadi kalau pas ada yang bilang makasih ya bang, semoga berkah, aku jawabnya bilang aja alhamdulillah. Kadang-kadang cuma bisa bilang makasih, saya langsung tegaskan bukan dari saya tapi dari Allah, saya bilang gitu. Karena rasanya tuh kayak ya nggak mungkin, kalau nggak tangan Allah tuh nggak mungkin. Itu aja sih. Itu ya teman-teman ya. Gunung Lewotobi laki-laki mengalami atau erupsi maksudnya. Serek. Aku gila sedih ngono ki nganu, apa ning kene iki sesek menurut mas aku. Kok ya ada yang mau keluar gitu loh. Air mata. Erupsi pada tanggal 4 November 2024 dan mengakibatkan ribuan warga terdampak ya. BNPB mencatat ada 7 desa yang terdampak erupsi gunung api ini. Ada 2.730 kakak atau 10.295 jiwa terdampak letusan tersebut ya. Dan kemudian ada ribuan orang yang mengungsi, kemudian juga ada kerusakan yang diakibatkan karena lava pijarnya atau batu apinya atau batu pijar yang terlontar dari Gunung Lewotobi laki-laki ini juga mengakibatkan kerusakan di perumahan warga. Bahkan BNPB juga mencatat bahwa ada 10 orang meninggal dunia di balik letusan Gunung Lewotobi laki-laki tersebut, dan masih ada beberapa orang yang dikabarkan mengalami luka-luka, kemudian juga harus mengungsi dan juga kediamannya rusak, ada yang terbakar, ada yang rusak karena memang tertimpa oleh abu tadi. Sehingga ini salah satu musibah yang lumayan mengejutkan di awal bulan November. Kemarin saya pikir ada beberapa titik ini, ada gempa di pesisir Lampung Barat, teman-teman belum tahu ya. Ada gempa di pesisir Lampung Barat, kemudian juga ada kebakaran pabrik, kecelakaan besar di Tangerang. Aku pikir sudah menjadi opening November yang besar, ternyata yang lumayan besar adalah Gunung Lewotobi laki-laki ini, yang artinya menjadi musibah yang lumayan besar. Selain warga yang mengalami kerusakan, ada yang meninggal, ada yang mengungsi, ada yang luka-luka. Ini ada aktivitas penerbangan di sekitar NTT, NTB yang sepertinya juga mengalami kendala karena dikabarkan ada 4 bandara yang ditutup. Salah satunya adalah bandara yang memang lumayan besar dan juga artinya sering digunakan para wisatawan untuk berkunjung ke Pulau Komodo, tadi saya bacanya seperti itu ya. Dan masih ada sampai sekarang warga yang terdampak, dan dikabarkan juga beberapa korban yang mengalami tewas sudah diserahkan kepada keluarganya untuk segera dimakamkan. Seperti itu teman-teman, dan ini lumayan besar. Kejadiannya lumayan besar dan lumayan mengejutkan, dan teman-teman langsung menyampaikan atau menyambung-nyambungkan bahwa Gunung Lewotobi laki-laki yang meletus di NTT ini berhubungan dengan yang Mas T sampaikan. Kalau kalian nonton video sebelumnya, silahkan kalian tonton soal yang baca tanggal 31 sama tanggal 1. Di situ Mas T memang menyampaikan bahwa ada potensi api di dan juga tanah. Potensi yang akan semakin besar juga akan ada. Ternyata terjadinya di NTT, di Gunung Lewotobi laki-laki, sehingga mengakibatkan ada beberapa orang yang menjadi korban, yaitu luka dan juga tewas, kemudian kerusakan. Jadi teman-teman, dari beberapa video yang saya tonton itu memang cukup mengerikan, sangat mengerikan sekali, karena batu pijar yang terlontar dari Gunung Lewotobi laki-laki ini terlontar sejauh beberapa kilometer. Kalau radius yang saya baca sekarang tidak boleh beraktivitas setelah 7 km karena statusnya ini sudah awas ya. 7 km jauh dari gunung tersebut sudah tidak boleh, dan masih belum diizinkan kembali ke tempat tinggalnya. Karena apa? Tempat tinggal beberapa warga ini ada yang tertimbun oleh abu vulkanik, kemudian juga masih dilaporkan ada beberapa lemparan batu pijar atau batu apinya. Sehingga aku sempat nonton video salah satu warga yang menyampaikan bahwa mereka menganggap bahwa awalnya petir, karena memang bercampur dengan petir dan cuacanya sedang lumayan pada waktu itu, sehingga mereka tidak menyangka kalau ternyata
akan ada erupsi yang cukup besar, bahkan terlempar batu pijar tersebut. Sehingga juga pas dicerita di video yang saya tonton itu, beliau menyampaikan ada jeda sedikit untuk mereka kabur. Jadi memang mereka sudah terjebak di situ, sudah sangat susah ya, seperti halnya ada hujan meteor di film-film Star Wars dan seterusnya. Jadi ada lemparan batu yang memang itu batunya panas atau mengandung api, kemudian menimpuk rumah warga dan akhirnya menjadi kebakaran. Dan bahkan korban meninggal salah satunya juga dikabarkan meninggalnya karena terbakar karena memang ada lemparan batu pijar tersebut ya. Sebelum kita membahas secara detail untuk melihat intuisi di balik kejadian ini, mari sama-sama kita hadiahkan doa kepada saudara-saudara kita yang ada di NTT khususnya yang sedang mengalami musibah. Kita doakan semoga diberikan kekuatan dan juga segera pulih tentunya. Pemerintah juga mungkin bisa lebih sesegera mungkin tanggap daruratnya lebih cepat, kemudian juga bisa sesuai dengan SOP dan juga segera bisa ditangani. Kemudian kita doakan juga kepada seluruh korban tewas di balik musibah tersebut. Kita doakan semoga Allah berikan surga, Allah ampuni segala dosanya. Mari kita doa sesuai dengan keinginan kita masing-masing teman-teman. Doakan untuk saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah di NTT. Berdoa dimulai. Kabul aja teh. Amin. Terima kasih teman-teman. Nah, potensi apa yang masih bisa kita lihat, ini salah satu hal yang disampaikan Cerondol cukup mengerikan bagi saya karena di video sebelumnya ya, kalau kalian nonton video sebelumnya ketika saya sedang berbicara, tiba-tiba saya merasa ada timpukan tanah ke mulut saya sekitar jam 7:15 tadi pagi. Tiba-tiba dia ngoceh bahwa hari ini ya, ini hari ini karena ini syutingnya setelah video yang sebelumnya. Di jam 7:15 itu dia menyampaikan bahwa ada gunung yang erupsi lagi. I don't know, saya juga tidak tahu apakah ini Lewotobi laki-laki masih erupsi lagi atau seperti apa. Apakah memang ada gunung lain yang juga akan erupsi? Pas saya tanya setelah saya syuting video yang pertama, dia menyampaikan bahwa ini akan mengajak yang lain lagi, mengajak yang lain lagi. Awalnya ada Gunung Merapi di Sumatera Barat yang erupsi. Dan Mas T sudah membaca intuisinya, ini akan mengajak gunung-gunung yang lain. Dan Cerondol menyampaikan juga hal yang sama, bahwa beberapa gunung juga akan mengalami aktif. Tapi dia menyampaikan apakah akan sebesar dengan gunung ini, sepertinya juga tidak sebesar si gunung yang kemarin sudah merenggut korban. Itu yang disampaikan Cerondol. Tetapi artinya ketika kalian memang tinggal di lingkup gunung yang memang aktif, kemudian juga bisa meletus, bisa erupsi kapan saja, ini salah satu hal yang harusnya kalian waspadai. Dan intuisinya ternyata juga cukup mengerikan, saudaraku. Ada sebuah simbol di mana ya, seperti yang kalian tahu kalau saya bilang angka 4, kalian sudah tahu ini maksudnya apa? Ada sesuatu yang harus disatukan. Kamu dengan Tuhan, kamu dengan alam, alam dengan kamu, begitupun seterusnya. Ada manunggaling kawula Gusti. Artinya bersatunya Tuhan dengan sesuatu yang ada di wilayah tersebut. Karena terjadi di tanggal 4, itu simbol yang paling dominan muncul. Artinya mungkin ada sesuatu yang salah dengan wilayah-wilayah yang terdampak sekarang. Mungkin ada yang harus diperbaiki, kedekatannya dengan Tuhan, kemudian keterkaitan kecintaannya terhadap alam, alamnya mungkin dirusak atau seperti apa, wallahu alam. Saya nggak mau klaim ini kepada saudara kita yang sedang mengalami musibah, tetapi artinya saya melihat ada pesan itu memang. Ada pesan kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk menjaga alam kita lebih kuat lagi, kemudian untuk artinya mengakomodir kedekatan kita dengan manusia lain, dengan alam, dengan Tuhan. Ini yang paling kuat. Ini yang paling kuat saya baca di antara tanggal 4 November 2024. Dan seperti yang kalian tahu, angka 11 saya menyebutkan apa? Ketika ada musibah, ketika ada hal yang artinya terjadi besar di sini, korbannya mungkin bisa lebih dari 2 atau 3 orang karena 11 itu simbolnya mati dan juga hidup, sehingga akan lumayan. Dan terbukti ada 10 orang yang menjadi korban di balik erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Dan ini salah satu hal yang artinya bukan berarti saya benar membaca intuisinya, tapi hanya kebetulan, tetapi menjadi bahan kewaspadaan. Karena yang terkuat yang saya baca itu ada pesan di mana
untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, kemudian untuk lebih bersatu dengan alam, lebih menjaga alam, mencintai alam. Ada yang harus kalian jaga, ada yang harus kalian gendong atau rangkul. Mungkin ada yang salah, mungkin ya, tapi saya nggak mau judge. Tapi pesannya munculnya itu. Jadi Gunung Lewotobi laki-laki sedang memiliki pesan yang disampaikan oleh alam, Tuhan atau leluhur untuk masyarakat sekitar yang terdampak untuk memperbaiki keimanannya. Simpelnya mungkin seperti itu ya. Mungkin ada yang salah, ada yang harus diperbaiki. Harapan Mas T ini bukan menjadi jas atau artinya bisa mengklaim tapi semoga bisa diperbaiki. Arahnya untuk menuju ke yang lebih baik lagi. Kemudian bagaimana potensinya Mas Tulus? Ini kan statusnya sudah awas. Apakah akan menurun? Alhamdulillah kalau dari bacaan angkanya saya melihat potensinya akan menurun. Potensinya tidak terlalu besar. Nah, sayangnya ini akan meluas. Jadi gunung-gunung yang lain sepertinya setelah Gunung Lewotobi laki-laki ini juga akan erupsi walaupun jangkanya saya lihat tidak besar atau kemungkinannya tidak sebesar Gunung Lewotobi laki-laki dan ini juga disampaikan Crondol sebelumnya bahwa potensi ini sangat mungkin terjadi di titik-titik tertentu di wilayah yang memang memiliki gunung berapi yang sedang aktif. Nah, dia bahkan baru saja bilang bahwa ini terjadi dekat dengan saya, berarti salah satu gunung berapi yang paling dekat dengan Jakarta itu urung, kan belum dapat suratnya belum keluar. Nanti belum sekarang pulangnya tuh. Dia mengingatkan saya untuk jangan pulang dulu. Memang kami Mas Wardi ada niat untuk pulang kampung, pulang ke Rawajitu ke kampung. Jadi memang ada urusan yang harus diselesaikan. Cuman enggak sekarang, Dok. Masih nanti paling masih akhir bulan. Nah, berarti nyambung dengan yang disampaikan Crondol. Ini salah satu gunung yang disenggol sama dia adalah anak gunung Krakatau ya. Masih harus hati-hati dengan erupsi-erupsi gunung. Jadi memang selain yang disampaikan Crondol secara bacaan angkanya memang ini potensinya meluas. Tetapi artinya amin untuk Gunung Lewotobi laki-laki sendiri sepertinya juga akan sedikit mereda. Tidak akan sebesar sebelumnya tetapi aktivitas masih ada. Jadi aku harap saudara-saudaraku yang ada di sana untuk lebih mengikuti panduan dari BPBD dan juga tim SAR. Pasti mereka punya lebih tahu lah soal mengukur itu. Kalau saya kan cuma baca angka, tetapi potensinya memang masih ada walaupun tidak besar. Amin. Mudah-mudahan segera pulih, segera kembali seperti sedia kala. Sayangnya, secara hitungan angkanya ini juga akan mengajak atau ngerangkul gunung-gunung lain menjadi aktif. Hati-hati untuk kalian yang tinggal di tempat-tempat yang artinya memang dikelilingi oleh gunung-gunung yang aktif. Saya juga lumayan dekat dari anak Gunung Krakatau sehingga tadi Cerono menyampaikan salah satu gunung yang dikabarkan akan aktif lumayan ya teman-teman. Jadi sekarang yang sudah aktif tapi aktif lumayan setelah kejadian yang ada di NTT atau Gunung Lewotobi laki-laki. Berarti salah satu yang disebut sama Cerono adalah anak Gunung Krakatau. Dia tidak menyebutkan anak Gunung Krakatau, tapi artinya dia tadi nyenggol beberapa titik di mana jangan pulang dulu karena gunungnya nanti kamu lewati. Istilahnya dia menyampaikan bahwa memang Gunung Anak Krakatau ini juga yang paling dominan berpotensi mengalami erupsi. Coba kita lihat apakah memang ada aktivitas lebih lagi setelah Gunung Lewotobi laki-laki, kita cari tahu nanti. Tetapi artinya ini memang sesuatu yang perlu diwaspadai. Dari sisi lain, Mas Tulus, bukan hanya gunung saja, apakah simbol merekahnya tanah dengan api tadi masih ada? Sangat jelas terlihat masih ada potensi itu, teman-teman, sehingga harus hati-hati. Ada pabrik terbakar di Bandar Lampung, itu pabrik gudang apa aku masih belum tahu, nanti kita cari tahu. Ada yang terbakar lagi teman-teman dan simbol itu masih ada tanah yang terbakar tadi merekah kemudian mengeluarkan api. Ini masih potensial sekali terjadi ya, salah satunya wujudnya gunung ya, harus hati-hati. Kemudian juga bisa berpotensi terkait dengan sesuatu yang artinya bisa terbakar secara mendadak, entah kendaraan, entah sesuatu yang terbakar di atas tanah. Mungkin juga bisa jadi kayak penampungan gas atau minyak yang mungkin mengalami kebocoran kemudian terbakar. Atau ditemukannya situs-situs baru terkait dengan penemuan gas-gas bumi yang mengeluarkan api. Ya, itu. Kemudian potensi lain adalah memang saya melihat ada likuifaksi di sini. Airnya cukup banyak di tanggal 4 11/2024 potensinya masih ada. Kemudian tanah longsor, gempa bumi
Gempa buminya lumayan besar teman-teman, jadi harus hati-hati. Berikutnya adalah memang saya melihat ada seperti yang saya hitung dari tadi pagi, 2 air, 1 tanah. Perbandingannya seperti itu. Berarti air ini akan lumayan menjadi dominan yang akan menggemburkan tanah. Jadi bisa jadi juga longsor dan seterusnya. Kemudian kecelakaan di darat ya, ini masih potensial. Hal terakhir yang saya sampaikan, 4 kalau kalian tahu adalah simbol A, simbol angin. Sehingga angin dan juga angin dan juga air. Jadi artinya masih perlu mewaspadai terkait dengan potensi angin puting beliung, potensi angin kencang yang merusak dan seterusnya. Meskipun dalam kondisi yang tidak hujan. Waktunya karena artinya bersamaan dengan hujan atau ketika sudah basah lewat jam 12 siang biasanya akan cenderung terjadi hujan dengan kadar angin yang cukup kencang. Itu salah satunya. Nah, potensi tambahan yang harus saya sampaikan di sini teman-teman, masih ada simbol kematian yang cukup banyak sehingga harus hati-hati, betul-betul hati-hati ketika menggunakan kendaraan baik umum, baik secara massal, baik menggunakan secara pribadi, tetap harus hati-hati dengan beberapa hal karena potensi kecelakaan di darat yang mengakibatkan korban jiwa cukup banyak ini juga lumayan. Ada yang kita nggak ngapa-ngapain ditabrak kita meninggal. Artinya ini salah satu hal yang perlu diwaspadai. Ya, oke. Siapkan segala sesuatunya tadi P3K, kemudian surat menyurat untuk di perjalanan, jasmani, rohani, kesehatan. Kalau belum siap sekarang jalannya besok aja. Jangan buru-buru, kalau bisa tuh mandi kondisinya badannya sedang tidak najis untuk kita yang sedang perjalanan. Seperti itu nggih. Semoga manfaat pembahasan kita hari ini. Sekali lagi turut berduka cita untuk keluarga besar saudara-saudaraku yang ada di NTT. Sekali lagi semoga menjadi pembelajaran buat kita untuk lebih hati-hati lagi. Seluruh korban semoga diampuni segala dosanya, diberikan tempat yang indah di sisi Allah. Amin. Dan juga diberikan kekuatan bagi saudara-saudara kita di sana. Pemerintah kita juga semoga cepat tanggapnya tuh lebih gitu ya. Jadi saudara-saudara kita di sana juga tertanggulangi permasalahannya. Semoga Allah berikan kekuatan dan ini stop sampai di sini saja. Amin. Jangan sampai ada musibah-musibah berikutnya yang sampai merenggut korban. Semoga kedepannya ada hal yang lebih lebih awal disampaikan sehingga masih bisa untuk ditanggulangi dan bisa meminimalisir korban jiwa. Kemudian untuk warganya sendiri semoga juga bisa lebih aware terkait dengan sesuatu yang mana yang bahaya, yang mana yang tidak, dan apa yang harus dilakukan ketika sedang ada bencana. Perlu ada mitigasi bencana. Tim SAR BPBD semangat. Semoga Allah berikan kesehatan, kelancaran untuk tugas kalian di sana ya. Semangat. Terima kasih banyak. Semoga manfaat apa yang saya sampaikan saudaraku. Kalau saya ada salah-salah kata saya minta maaf. Misalnya ada pengucapan atau kata-kata yang menyinggung saya juga minta maaf. Ya nggak ada maksud saya mau jadi orang pinter, saya mau jadi orang sakti, saya itu kalau mboten ngaten niku. Saya tidak ada niat di situ. Kalau terkesan saya guru saya minta maaf. Di sini kita sama-sama belajar ya. Oke? Terima kasih. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama teman-teman. Jangan lupa untuk terus jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang saat ini mungkin sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin ya Allah. Yang saat ini mungkin sedang punya hajat, pengen punya jodoh atau punya istri, punya pasangan. Amin. Semoga segera Allah kabul. Amin ya Allah. Yang saat ini mungkin sedang pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen duwe usaha, pengen duwe kendaraan. Amin ya Allah. Semoga aja teman-teman yang nonton video ini segera engkau kabul ya Allah. Amin. Yang sedang menjual aset semoga segera Allah kabul, asetnya cepat terjual. Yang sedang berintis usaha semoga usahanya lancar, yang dagang laris manis. Amin ya Allah. Semoga Allah pilih Mas Tulus dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk dalam orang-orang yang beruntung yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin 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 ya rabbal alamin. Matur nuwun. Apalagi yang mau dibahas silakan sarankan ke Mas T
bisa sarankan di @bigtulus_official, di follow Instagramnya Mas T, DM-kan apa yang mau dibahas sama link videonya, atau komentar di postingan Mas T yang ada di YouTube ya. Oke, terima kasih banyak orang baik, saya pamit mundur dulu. Terima kasih banyak sudah nonton video ini, sudah support, terima kasih. Doa baiknya saya aminkan, yang suka silahkan ditonton, yang tidak suka jangan ditonton, silahkan di skip saja ya. Oke, terima kasih, saya pamit dulu, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.